Swastiastu. Perkenalkan kami dari Tri Marketing. Anda bekerja sebagai seorang auditor internal pada sebuah perusahaan nasional yang bergerak di bidang perbankan keuangan yang sedang melakukan audit keuangan pada sebuah cabang. Dalam pemeriksaan, perhatian Anda terfokus pada sebuah transaksi pemindahan aset yang dilakukan oleh divisi IT pada cabang tersebut. Transaksi yang dilakukan terkait pembelian satu set hard drive untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data nasabah cabang tersebut. Nilai transaksi tersebut dianggap material, namun dalam bentang harga yang wajar. Sebagai sebuah perusahaan di bidang perbankan keuangan, maka sesuai pedoman perusahaan bahwa perusahaan hanya dapat menggunakan satu jenis produk yang dibuat sebuah perusahaan perangkat multinasional yang telah disertifikasi keamanannya. Akan tetapi, pada foto transaksi, alamat vendor yang menyuplai pembelian perangkat tersebut terletak di area yang dalam sepengetahuan Anda sebagai area residensial di sebuah daerah di luar Jakarta. Sedangkan perusahaan perangkat multinasional tersebut merupakan perusahaan yang Anda tahu hanya memiliki distributor utama di wilayah ibu kota Jakarta Pusat dan tidak memiliki distributor eceran atau retailer di daerah lain. Kecurangan atau fraud terdiri atas beberapa jenis, baik dari proses maupun catatan laporan keuangannya. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 TU/03/2019 tentang penerapan strategi anti fraud bagi bank umum, jenis perbuatan yang tergolong fraud antara lain kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, dan tindakan-tindakan lain yang dapat disebut dengan fraud sesuai dengan ketentuan 14 Undang-Undang. Pada kasus ini, alhamdulillah Badan Luar Jakarta yang menemukan pencegahan. Atas pengetahuan auditor, perusahaan itu hanya berurusan dengan vendor multinasional bersertifikat yang distributor utamanya Badan Luar Jakarta. Oleh karena itu, apabila dihubungkan dengan jenis-jenis kecurangan berdasarkan POJK yang sudah saya sebutkan sebelumnya, terdapat kemungkinan fraud pada kasus ini, yaitu berupa pembelian aset dari perusahaan berupa satu set hard drive yang tidak sesuai dengan pedoman perusahaan. Mengingat kasus ini terdapat indikasi kecurangan, maka ada langkah para auditor untuk mendeteksi kecurangan tersebut yang pertama, memahami kultur organisasi dan sistem pengendalian intern atau SPI perusahaan. Yang kedua, melakukan pengujian sistem pengendalian intern atau SPI perusahaan. Yang ketiga, melakukan pengujian substantif yang terdiri atas prosedur analitis, pengujian transaksi rinci, akun rinci, dan saldo rinci. Lalu dapat langkah yang terakhir yaitu melakukan investigatif ke kantor cabang dan vendor. Dengan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, maka auditor dapat membuktikan ada atau tidaknya kecurigaan fraud pada transaksi tersebut. Untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif, informasi yang perlu dikembangkan itu adalah yang pertama, apakah perusahaan perangkat multinasional tersebut benar-benar tidak memiliki distributor eceran di daerah lain selain Jakarta Pusat. Yang kedua, apakah alamat vendor yang menyuplai pembelian perangkat tersebut benar-benar berada di daerah residensial di sebuah daerah di luar Jakarta. Yang ketiga, apakah perusahaan cabang telah memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang dalam menggunakan produk dari vendor tersebut. Yang keempat, apakah terdapat indikasi adanya pelanggaran terhadap pedoman perusahaan dalam penggunaan produk dari vendor tersebut. Yang kelima, apakah terdapat indikasi adanya kecurangan dalam transaksi pembelian aset tersebut seperti adanya markup, harga, atau pembayaran yang tidak wajar. Dan yang terakhir, apakah terdapat indikasi adanya konflik kepentingan dalam transaksi pembelian aset tersebut seperti adanya hubungan antara pihak perusahaan cabang dengan vendor yang menyuplai pembelian perangkat tersebut. Nah, dengan mendapatkan informasi yang sudah saya sebutkan tadi, maka akan membantu auditor internal itu dalam melakukan proses audit untuk mengungkap ada atau tidaknya kecurigaan fraud dalam kasus tersebut. Dari kasus tersebut, kami mengambil hipotesis bahwa terjadinya ketidakpatuhan terhadap pedoman perusahaan, di mana ada penyalahgunaan wewenang pada kantor cabang, di mana melanggar pedoman perusahaan. Mengingat alamat vendor yang menyuplai hard drive yang dibeli oleh divisi IT kantor cabang tersebut berada di luar area residental di luar Jakarta Pusat. Sementara perusahaan perangkat multinasional tersebut yang diatur pada pedoman perusahaan tercantum hanya memiliki distributor utama di wilayah Jakarta Pusat, di mana ada kecurigaan adanya usaha dari karyawan maupun manajemen dari kantor cabang tersebut untuk memperkaya diri sendiri. Nah, lalu program audit yang dapat disusun untuk menindaklanjuti hipotesis tersebut adalah program audit investigatif yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu pemahaman terhadap sistem pengendalian internal perusahaan. Kita sebagai auditor internal harus memahami bagaimana proses pembelian yang terjadi di kantor cabang tersebut. Hal ini melibatkan siapa yang bertanggung jawab atas pembelian tersebut, bagaimana otorisasi dilakukan, siapa yang memberikan izin untuk melakukan pembelian di luar pedoman perusahaan, dan bagaimana dokumen transaksi pembelian itu dicetak. Selain itu, auditor juga harus mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam proses pembelian. Bagaimana transaksi terjadi di luar pedoman perusahaan. Nah, di sini ada kemungkinan adanya kelonggaran sistem perusahaan dan prosedur pembelian dan pengeluaran kas perusahaan. Lalu langkah yang kedua adalah melakukan pengujian sistem pengendalian intern. Auditor perlu melakukan pengujian untuk memastikan bahwa prosedur pengendalian yang ada di perusahaan itu berlangsung dengan baik ataupun tidak. Dengan langkah pengujian yang harus dilakukan adalah yang pertama, melakukan verifikasi apakah ada persetujuan tertulis sebelum melakukan pembelian.
terutama dari manajer kantor cabang ataupun kepala divisi IT yang melakukan pembelian. Yang kedua, periksa apakah ada batasan akses ke sistem pembelian perusahaan. Yang ketiga, konfirmasi apakah ada kebijakan yang mengatur pembelian di vendor lain jika di kota tersebut tidak terdapat distributor resmi perusahaan multinasional yang sesuai dengan pedoman perusahaan. Selain melakukan pengujian proseduritas, auditor juga perlu melakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai latar belakang vendor yang menyuplai hard drive tersebut. Karena kemungkinan dapat terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, terdapat hubungan antara karyawan kantor cabang dengan vendor yang menyuplai hard drive tersebut. Bisa saja vendor tersebut adalah milik karyawan ataupun keluarga dari karyawan tersebut. Sehingga di sini dapat memunculkan kecurigaan bahwa hal itu merupakan tindakan dari karyawan kantor cabang untuk memperkaya diri sendiri. Yang kedua, terdapat hubungan antara manajemen ataupun kepala divisi IT dengan vendor yang menyuplai hard drive tersebut. Dapat dicurigai bahwa vendor tersebut adalah milik manajer, keluarga ataupun rekan kerja manajer tersebut. Maka bisa memunculkan kecurigaan bahwa adanya usaha memperkaya dirinya sendiri. Yang ketiga, adanya kerjasama di balik layar antara pihak kantor dengan vendor yang menyuplai hard drive tersebut. Bisa saja berupa barang yang lebih murah ataupun pihak dari kantor cabang mendapatkan komisi dari pembelian yang dilakukan di vendor tersebut. Nah, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah dengan melakukan pengujian substantif. Langkah pertama yang dilakukan dalam pengujian substantif adalah prosedur analitis. Pada tahap ini, auditor melakukan perbandingan dengan data historis untuk mengevaluasi kewajaran transaksi dengan cara membandingkan harga rata-rata dan total pembelian hard drive pada tahun sebelumnya dengan tahun ini. Lalu juga dapat membandingkan harga rata-rata per unit hard drive dengan harga pasaran yang wajar. Nah, lalu langkah yang kedua adalah melakukan uji transaksi rinci. Pada tahap ini, auditor memeriksa secara detail faktur yang terkait dengan pembelian, seperti faktur transaksi pembelian, faktur atau total pembelian, surat perjanjian atau kontrak antara perusahaan dengan vendor, lalu bukti pengiriman atau penerimaan hard drive dari vendor, bukti pembayaran ataupun penagihan hard drive dari vendor, serta memastikan bahwa transaksi tersebut tercatat di jurnal dan buku besar perusahaan. Lalu yang ketiga adalah melakukan uji transaksi rinci. Pada tahap ini, auditor memeriksa saldo akun yang terkait dengan pembelian hard drive seperti akun persediaan, akun kas, akun pembelian, ataupun hutang usaha tergantung dari metode pembayaran yang dilakukan, dan memastikan semua saldo tersebut sesuai dengan bukti transaksi. Langkah yang keempat adalah melakukan uji saldo rinci. Pada tahap ini, auditor memeriksa total saldo persediaan sesuai transaksi yang terjadi dan membandingkannya dengan persediaan yang ada. Auditor memeriksa secara fisik apakah hardnya tersebut benar-benar ada, dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan juga tercatat dalam kartu persediaan perusahaan. Yang keempat, investigasi pihak kantor cabang dan vendor. Pada tahap ini, auditor melakukan konfirmasi dengan pihak terkait di divisi IT maupun vendor terkait dengan pembelian aset hardware. Nah, pada tahap ini, auditor melakukan konfirmasi dengan pihak terkait di divisi IT maupun vendor terkait transaksi pembelian aset hardware. Auditor perlu mencari tahu siapa yang melakukan transaksi pembelian ke vendor tersebut, siapa yang melakukan pencairan dana perusahaan, dan kepada rekening siapa dana dibayarkan dalam transaksi tersebut. Lalu, dari sisi vendor, juga harus dilakukan verifikasi apakah benar pada tanggal transaksi tersebut terdapat pembelian dari kantor cabang terhadap satu set hard drive pada nilai sesuai faktur. Selain itu, auditor juga perlu melakukan konfirmasi terkait vendor dengan pihak perusahaan perangkat multinasional. Perlu ditanyakan pada pihak perusahaan perangkat multinasional apakah alur distribusi perusahaan mereka itu sampai ke daerah di luar Jakarta. Langkah yang kelima, pelaporan hasil audit. Nah, dalam kasus tersebut terindikasi bahwa terjadi pelanggaran pedoman perusahaan di mana pembelian hard drive tidak sesuai dengan pedoman perusahaan. Auditor perlu menyusun hasil audit yang melaporkan semua temuan dan analisis potensi penyimpangan yang didapat dari pengujian pengendalian, substantif, dan juga investigasi kantor cabang dan vendor kepada pihak yang berkepentingan atas hasil audit. Nah, lalu kita sebagai auditor internal, kita dapat memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan sistem pengadaan internal atau SPI ataupun kebijakan perusahaan agar kedepannya tidak terjadi lagi pembelian di luar pedoman perusahaan. Dengan melaksanakan program audit investigatif ini, diharapkan dapat terungkap adanya kemungkinan penyimpangan dalam transaksi pembelian aset hard drive dan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada manajemen untuk memastikan kepatuhan pedoman perusahaan terhadap peraturan yang berlaku.